Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Faris dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 10 SMA Yapera atau Anurmania. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara. 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep kekuasaan merupakan konsep yang sudah tidak asing lagi bagi kita akhir-akhir ini. Karena konsep ini sering menjadi perbincangan baik di masyarakat maupun di dalam berita di media cetak dan elektronik. Lalu apa sebenarnya kekuasaan itu? Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki. Salah satu contoh sederhana kekuasaan di lingkungan rumah yaitu adalah ketika kalian sedang menonton televisi, kemudian orang tua kalian memerintahkan untuk mematikan televisi tersebut dan memerintahkan untuk belajar dan menyelesaikan tugas sekolah. Macam-macam kekuasaan negara. Menurut John Locke, sebagaimana dikutip oleh Rianto, macam-macam kekuasaan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang ketiga, ada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Dan menurut Montesquieu, kekuasaan itu dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan melaksanakan hubungan luar negeri. Dan yang ketiga ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk membuat dan mempertahankan undang-undang, termasuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Dalam praktek kenegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Kemudian terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Dan untuk menghindari hal tersebut, ada pemisahan atau sistem pembagian kekuasaan, agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Secara garis besar, di Indonesia dibagi menjadi 2 sistem pembagian kekuasaan. Yang pertama yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal, dan yang kedua pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu sistem pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan negara dilakukan antara tingkatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan klasifikasi kekuasaan negara di Indonesia dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu kekuasaan konstitutif. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif. Yang ketiga ada kekuasaan legislatif. Yang keempat ada kekuasaan yudikatif. Yang kelima ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Dan yang keenam ada kekuasaan moneter. Sistem pembagian kekuasaan Indonesia yang kedua yaitu sistem pembagian kekuasaan vertikal, yaitu sistem pembagian kekuasaan merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan keterangan tersebut, maka pembagian kekuasaan vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan daerah. Pada pemerintahan daerah, berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat.
Kemudian hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya atas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom atau provinsi atau kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya, kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan melalui urusan pemerintah pusat.